Ngabsur, balik lagi nih bareng gue Pamela. Nah, kalau di beberapa episode sebelumnya kita udah pernah bahas soal 9 nama makanan unik di Indonesia yang beberapa diantaranya ada memek Aceh, terus apa lagi ya itu, Tolpit, pokoknya ada beberapa lah. Pokoknya lu bisa nonton di video ini nih. Nah, sekarang gue mau ngajakin lu lagi untuk ngebahas soal makanan. Beda, bukan ngebahas soal nama makanan unik, tapi gue mau bahas soal singkatan-singkatan makanan yang ada di Indonesia. Mungkin beberapa di antaranya lu udah pada tahu, cuman ada beberapa juga yang mungkin agak-agak asing ya. Makanya bakalan kita bahas untuk memperkaya pengetahuan kita juga. Oke, apa aja makanannya? Kita bahas semua. Oke, yang pertama ada cuanki. Cuanki ini adalah singkatan dari cari uang jalan kaki. Nah, makanan ini adalah khas Bandung. Penyajiannya mirip-mirip bakso sih, cuman ada beberapa komposisi yang beda. Jadi kayak misalnya ada kayak siomainya, terus juga ada tahu, seperti itu. Nah, kenapa dinamain cuanki? Karena katanya nih ya, pas awal kemunculannya itu, si penjualnya ini banyak yang menjajakan dengan cara dipanggul. Jadi kalau misalnya tukang bakso kan biasanya pakai gerobak tuh didorong. Nah, kalau cuanki ini dipanggul, jadinya dia sambil keliling-keliling gitu. Nah, meskipun sekarang udah banyak cuanki yang ada kiosnya, tapi masih banyak juga kok penjual cuanki yang menjajakan cuankinya dengan cara dipanggul. Oke, yang kedua ada ketoprak. Ketoprak ini singkatan dari ketupat dan toge digeprak. Sebenarnya si ketupat dan togenya nggak benar-benar digeprak. Cuman kalau misalnya kita perhatiin, si penjual ketoprak ini pasti membuat bumbunya di piring kan, terus kayak diulek langsung di situ. Cuman kalau misalnya ketupat dan toge tadi cuma dicampurin aja. Nah, kalau untuk komposisi tambahannya biasanya ada bihun dan juga tahu. Tapi nggak jarang juga loh yang ada yang nambahin semacam telur. Telurnya itu entah itu dadar, entah itu telur rebus, kayak gitu. Nah, makanan ini banyak yang bilang adalah khas dari Betawi atau Jakarta. Tapi ada juga yang bilang dari Cirebon dan bahkan beberapa sumber juga bilang dari Jawa Tengah. Sebenarnya makanan ini dari mana? Kalau misalnya lo tahu, boleh komen di bawah ya. Yang ketiga ada kue putu. Siapa sih yang nggak tahu kue putu? Tapi lo tahu nggak kalau misalnya kue putu adalah singkatan dari pencari uang tenaga uap? Udah juga ya. Mungkin ini diambil dari si tempatnya itu loh. Cara pengolahannya kan si kue putu itu dicetak di bambu kecil dan kemudian dipanaskan di uap sampai dianya matang. Untuk rasanya ini tentu aja manis dan ya kalau gue sih pribadi suka banget ya karena di tengahnya itu ada gula merahnya yang pas banget kalau dimakan pas lagi panas-panas atau anget-anget kayak gitu. Oke, makanan berikutnya ada perkedel. Makanan ini nggak asing lagi lah ya buat kita semua, karena siapa sih yang nggak tahu perkedel atau siapa sih yang nggak pernah makan perkedel? Masakan atau makanan yang satu ini pasti ada atau pasti pernah lah diolah di rumah-rumah yang ada di Indonesia. Nah, tapi tahu nggak sih lo kalau misalnya perkedel adalah singkatan dari persatuan kentang dan telur? Sederhana tapi unik juga ya. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, kan suka ada yang bilang perkedel jagung. Berarti itu salah dong, karena kan si jagung tidak menggunakan kentang. Berarti mungkin bakwan jagung. Oke, pokoknya gitulah ya. Oke, yang berikutnya ada colenak atau singkatan dari dicocol enak. Jangan mikir kemana-mana, ini makanan. Pokoknya makanan khas Jawa Barat ini terbuat dari tape atau peyem yang dicocol ke gula merah. Maka dari itu makanan ini dinamakan colenak karena sistemnya dicocol ya. Tapi kalau sekarang nggak jarang kok colenak yang si gula merahnya ini udah ditaburin di atasnya kayak gitu. Pokoknya rasanya ini tentu aja manis ya karena menggunakan gula merah. Oke, makanan yang keenam ada batagor. Batagor ini adalah salah satu jajanan yang udah cukup hits juga ya. Jadi mungkin di sebagian besar orang sudah tidak asing lagi. Jadi batagor ini adalah singkatan dari bakso tahu goreng. Kalau kita lihat kan ada ya yang tahu terus ada isinya itu. Nah, itu namanya batagornya karena si bakso tahu terus digoreng. Penyajiannya sendiri biasanya menggunakan bumbu kacang dan juga dikasih tambahan kecap, terus juga ada perasan sedikit jeruk nipis, terus ada juga saus dan juga sambal. Itu opsional sih. Tapi nih ya, ketika gua kuliah di sekitaran Bandung, gua baru menemukan ada batagor kuah. Bentuknya itu sebenarnya mirip-mirip kayak bakso atau cuanki lah ya.
lebih mirip bakso kali ya. Cuman emang ada si batagornya kayak gitu. Ya tentu aja rasanya ini segar dan nggak pakai bumbu kacang karena layaknya penyajian bakso aja kayak gitu. Oke, yang berikutnya ini ada gehu. Ini simple banget. Ini adalah singkatan dari toge tahu. Sebenarnya ini bentuknya gorengan dan mungkin lu udah sering makan ya, atau ya pernah makan lah. Sebenarnya ini adalah tahu isi, tahu yang diisi dengan toge yang udah dibumbuin gitu. Dan umumnya biasanya rasanya pedas, cuman gak jarang juga ada rasa yang original jadi gak pedas kayak gitu. Biasanya ada di tukang-tukang gorengan lah. Selanjutnya ada misro. Misro ini adalah singkatan dari amis di jero, tapi bukan amis yang bau ikan kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah singkatan dari bahasa Sunda. Amis itu artinya manis, di jero itu di dalam. Jadi ibaratnya itu makanan ini ada rasa manisnya di dalam. Nah, kalau komposisinya sendiri ini tuh dari singkong dan yang bikin manis tadi adalah gula merah. Jadi bentuknya itu bulat-bulat, di dalamnya itu ada gula merahnya dan makanan ini tuh digoreng kayak gitu. Kalau tadi ada misro, sekarang ada combro. Ini sebenarnya masih sama sih, singkatannya dari bahasa Sunda. Karena combro ini adalah singkatan dari oncom di jero. Seperti yang udah kita bahas tadi ya, di jero itu artinya di dalam. Jadi di makanan ini tuh ada oncom di bagian dalamnya. Biasanya bentuk dari combro ini agak melonjong gitu dan dia digoreng. Jadi sebenarnya kalau komposisinya sama-sama dari singkong, cuma bedanya di bagian dalamnya ini udah ada oncom yang ditumis. Oke, yang ke-10 ada cimol. Nah, cimol ini udah gak asing lah ya, udah banyak lah yang jual, biasanya di SD-SD lah. Tapi tahu gak sih lo kalau misalnya cimol adalah singkatan dari aci digemol. Apaan sih digemol? Digemol itu kayak semacam dibulet-bulet gitu. Ya sesuai dengan bentuknya lah ya, kalau kita lihat kan si cimol ini bentuknya bulet-bulet dan si acinya ini kan digoreng kayak gitu. Jadi dibulet-bulet dulu terus digoreng dan penyajiannya biasanya ini pakai bumbu-bumbu. Entah itu pedas atau misalnya ada rasa keju, barbeque, dan semacamnya. Masih dari jajanan anak SD, berikutnya ada cilor. Ini juga masih aci-acian yang singkatan dari aci telur. Penyajiannya ini kayak telur gulung, jadi ya ada kayak sticknya gitu, terus digulung, cuman komposisinya ini ada aci dan juga si telurnya. Nah, penyajiannya sendiri biasanya pakai saus atau juga ada yang pakai bumbu bubuk kayak gitu. Yang berikutnya ada cireng. Nah, ini sih udah biasa banget lah. Pasti juga lo udah makan dan udah tahu ya singkatan dari cireng itu adalah aci digoreng. Biasanya si cireng ini bisa kita temui dengan mudah di tukang gorengan. Untuk teksturnya sendiri itu crispy di luar, terus kayak kenyal atau lembut gitu kan di dalam. Dan biasanya penyajiannya ini kalau misalnya kita beli di tukang gorengan biasanya kan pakai cabai rawit ya, tapi ada juga penjual cireng yang menjual dengan bumbunya. Jadi biar lebih nikmat itu bisa kita cocok ke bumbunya atau juga bisa kita cocok ke saus. Masih dari Kingdom Aci-acian, sekarang ada cilok, singkatan dari aci dicolok. Sebenarnya ini mirip lah ya dengan si cimol tadi karena bentuknya sama-sama bulat. Cuman bedanya kalau si cimol itu digoreng, nah kalau misalnya si cilok ini direbus. Cuma kalau misalnya kita lihat di penjual-penjual biasanya kan dikukus lagi tuh ya biar tetap anget atau tetap panas. Nah variannya ini beda-beda nih. Ada yang cilok tanpa isi, ada juga cilok yang ada isinya, kayak biasanya sih isinya kayak daging atau misalnya ada juga telur gitu. Pokoknya variatif lah ya. Untuk penyajiannya sendiri biasanya ada bumbu goang dan juga ada bumbu kacang kayak gitu. Oke, makanan lain yang udah nggak asing adalah basreng, yaitu singkatan dari bakso goreng. Sesuai dengan namanya lah ya. Ini makanannya itu terbuat dari bakso yang digoreng sampai agak crispy kayak gitu. Terus untuk penyajiannya sendiri ini beragam. Ada yang disajikan dengan saus, ada juga yang disajikan dengan bumbu kering dan paling enak kalau dimakan pas lagi anget-angetnya nih. Nah kalau dari tadi kita bahas soal makanan, di akhir ini biar nggak seret, gue mau bahas salah satu singkatan dari minuman atau dari es, yaitu es doger. Nah es doger ini mungkin nggak asing juga ya, udah banyak yang minum si es doger ini. Cuma tahu nggak sih lo, singkatan dari es doger adalah
es dorong gerobak. Masuk akal sih, karena penjualnya biasanya menjajakan si es doger ini dengan cara didorong pakai gerobak kayak gitu. Untuk komposisinya sendiri sebenarnya ini variannya macam-macam ya, cuman yang umum itu ada dari ketan hitam, terus juga ada tape, ada juga yang pakai alpukat, dan yang penting ini si es serutnya yang bikin seger, terus ditambahin sirup dan juga kental manis. Cocok banget untuk diminum siang-siang. Nah, itu dia singkatan unik dari beragam makanan-makanan di Indonesia dan juga tadi ada satu minuman ya. Mungkin beberapa di antara lu udah ada yang tahu singkatan-singkatan ini, dan kalau misalnya ada yang tahu juga singkatan lainnya, boleh share dong di kolom komentar biar kita semua sama-sama tahu. Oke deh, segitu dulu aja video ngobsur kali ini. Jangan lupa juga untuk nonton video ngobsur lainnya, pokoknya visit aja channel ini. Ada banyak banget video yang berfaedah dan juga video yang agak absurd gitulah ya, sesuai dengan nama channel ini. Jangan lupa untuk selalu likes, komen, share, dan juga subscribe channel ini karena akan ada banyak banget video unik, menarik, berfaedah lainnya. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi sama gua di episode berikutnya. Dadah! Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngobsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.